Ambur-bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu dayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundarya kaksik Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadesiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Aksi teatrikal dan apel menggunakan baju adat untuk peringati hari lahir Pancasila.
Berwisata ke Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur melihat orangutan di habitat aslinya. Hamparan indah bunga gemitir di Bedugul. Aksi Kapten Jack Sparrow dalam film Pirates of the Caribbean berjudul Salazar Returns dalam Cinema Weekend. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Mengawali informasi pagi ini, saya akan mengajak Anda ke penangkaran burung khas Pulau Dewata. Ya, curik atau jalak Bali adalah salah satu hewan dilindungi yang keberadaannya terancam punah. Untuk melestarikannya, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Bali melibatkan warga untuk menjadi penangkar. Sebagai satwa endemik Bali, curik atau jalak Bali terus dijaga kelestariannya. Populasinya yang sedikit membuat jalak Bali masuk dalam daftar burung yang dilindungi. Cegah kepunahan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat melatih warga agar bisa menangkarkan curik Bali. Pelatihan diselenggarakan di Desa Bongan, Tabanan. 50 peserta serta penggemar curik Bali dari berbagai daerah menjadi peserta. Materi pelatihan diantaranya cara dan teknik menghasilkan anakan hingga izin pelaksanaan penangkaran. Itu Balai Taman Nasional Bali Barat, itu kondisi di alam saat ini memang sangat memprihatinkan karena di alam tinggal berjumlah kurang lebih 78 ekor. Ini sangat memprihatinkan sebagai sebuah satwa yang sangat dilindungi di Indonesia. Salah satu peserta pelatihan adalah Ketut Jiwa Artana. Pria 37 tahun ini adalah salah satu penangkar curik Bali yang terbilang sukses. Kegiatan ini dijalaninya berawal dari hobi. Kami sering mendengar bahwa jalak Bali itu diambang kepunahan. Nah, dari sanalah berbekal hobi pengalaman di burung, kita coba mengembangkan dan memanfaatkan masyarakat sekitar juga ikut berpartisipasi di sana untuk ikut mengembangbiakan jalak Bali. Sekitar 50 ekor curik Bali kini berada dalam penangkaran yang dibuat Ketut Jiwa Artana. Dukungan dari pemerintah setempat dan BKSDA Bali pun mengalir karena usahanya dinilai berhasil. Untuk menjadi penangkar seperti Artana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tidak sekedar memiliki kandang, kesehatan burung cantik ini harus selalu diperhatikan. Jadi untuk perawatan khusus bisa kita lakukan, pertama adalah melakukan pemeriksaan rutin terhadap parasit ya. Selain parasit eksternal dalam arti seperti kutu dan sebagainya, parasit internal seperti protozoa, cacing, artinya telur cacing itu juga perlu dilakukan pemeriksaan rutin paling tidak 6 bulan sekali. BKSDA Bali membuka kesempatan luas bagi warga yang ingin menjadi penangkar. Izin penangkaran bisa didapat jika syarat yang ditentukan sudah dipenuhi. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Selain di Bali, kita akan melihat keindahan aneka burung di Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah. Ya, Esther Kramer bikin vlog jalan-jalan ke Taman Burung. Hai, kita dan Lela nih, kenalan. Lagi bareng sama aku. Burung ini juga diresmikan sendiri oleh Presiden Soeharto pada tahun 1987. Aku sekarang mau masuk sini. Gang musik. Dia tuh burung yang jantannya ya, punya kantung leher kuning dengan strip hitam. Kalau yang betinanya itu kantung leher biru. Jadi kalau itu tuh kantung lehernya apa ya? Itu tuh warna biru. Oh, ini betina berarti nih. Yes, sekarang aku udah siap-siap untuk masuk ke goa. Tereng-tereng, di dalam goa ada apa saudara-saudara?
aku udah ada di bagian burung-burung dari Indonesia Timur. Ini koak merah lucu banget sih. Itu ada matanya gitu di sininya, disebutnya 1000 mata ya. Bahkan turis pun kesini loh, ya kan? Ayo kamu, anak-anak Indonesia, apakah sudah pernah ke Taman Mini? Kamu harus ke Taman Mini ya kan, melestarikan apa yang Indonesia punya supaya kita tahu. Salah satunya ke Taman Burung ini. Jadi tahu nih berbagai jenis burung dari Indonesia. Ini dia, ada lagi tujuan wisata yang mengasihkan adalah Taman Kupu-Kupu yang ada di Pulau Dewata. Di sini kita bisa melihat berbagai jenis kupu-kupu yang indah dan penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Hamparan sawah mengantar saya ke Desa Kemenuh Gianyar di sebelah barat Denpasar, Bali. Di sini ada Taman Kupu-Kupu yang dibuka sejak September lalu. Memasuki taman, ragam kupu-kupu serta aneka tanaman bunga cantik sejukkan mata yang memandangnya. Taman ini tak sekedar pamerkan kemolekan 1.500 kupu-kupu yang menjadi koleksinya, namun juga sebagai tempat untuk belajar dan konservasi 15 jenis kupu-kupu asli Bali agar tetap lestari. Di antaranya jenis Troides helena, Papilio memnon, Euplea panaireta, Papilio demolius, dan Papilio prantus. Saya ingin menyelamatkan kupu-kupu yang ada di Bali dulu, endemik Bali. Salah satunya adalah Troides helena. Troides helena ini salah satu endemik Bali yang mungkin akan langka kita bisa jumpai di alam bebas. Di taman ini kita juga bisa belajar tentang proses metamorfosis kupu-kupu. Kalau di sini ada kupu-kupu yang baru saja menetas dan itu lebih jinak dibanding dengan kupu-kupu yang sudah terbang di taman. Kemenuh Butterfly Park buka dari jam 8 hingga 6 sore. Untuk menikmatinya, pengunjung dewasa dikenakan biaya Rp100.000 dan Rp50.000 untuk anak-anak. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Berkunjung melihat satwa memang memberikan pengalaman yang menarik, bisa jalan-jalan sekaligus menambah pengetahuan. Nah, ada lagi nih di Kalimantan tentang Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur. Di kawasan ini pengunjung bisa melihat orangutan di habitat aslinya. Perahu menjadi salah satu transportasi menuju Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Taman nasional ini tidak hanya menyajikan keindahan hutan hujan tropis, namun juga habitat asli orangutan Borneo. Kawasan yang bisa dikunjungi wisatawan adalah Prefab Mentoko. Ini merupakan tepi hutan primer Taman Nasional Kutai. Selain bisa melihat orangutan, beragam fauna dan flora endemik lainnya ada di kawasan ini. Beberapa tumbuhan di sini bahkan masuk kategori sangat langka. Ya, semoga kami dapat bisa berkunjung di sini dengan keindahan alam yang masih tetap terjaga. Ini kesempatan keberapa, Bu? Saya kesini kesempatan kedua dan anak saya untuk pertama kalinya dan dia suka sekali. Pengunjung tak hanya wisatawan lokal, namun juga mancanegara. Sebagian kawasan dibuka untuk pengunjung sebagai kampanye konservasi dan wisata edukasi. Nah, ketika orang-orang dari mancanegara, dari Eropa, dari Amerika datang kemari, kenapa mereka datang kemari? Selalu saja wisata itu pada unikly, pada sesuatu yang berbeda yang tidak ditemukan di tempat. Taman Nasional Kutai bukan tanpa ancaman perambahan dan perburuan. Luas kawasan konservasi ini pun terus menyusut. Tahun 2015, lahan seluas 7.000 hektar dikuasai masyarakat. Awaludin Jalil melaporkan untuknya. Aksi teatrikal dan apel menggunakan baju adat untuk peringati hari lahir Pancasila jadi tetap di NET Bali.
5-2-3-0, peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Nah, oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Untuk pertama kalinya, Hari Lahir Pancasila diperingati sebagai Hari Libur Nasional. Presiden Joko Widodo berpesan agar rakyat Indonesia kembali menjaga persatuan dan kesatuan. Lagu rayuan Pulau Kelapa dari Twilight Orchestra mengiringi kedatangan tamu undangan ke Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Mereka bersama kelompok paduan suara dari IPB menjadi bagian dari upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Pesona khas Nusantara terpancar jelas dalam sejumlah pakaian adat yang dikenakan para Menteri Kabinet Kerja peserta upacara. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli misalnya, gagah mengenakan pakaian adat Nias. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara datang menggunakan busana khas ND. Ada juga Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang menyandang busana adat Batak. Oh enggak, ini daerah Danau Toba. Itu aja. Yang lebih hebatnya, satu kabupaten bisa mengumpulkan warga Batak yang usianya di atas 70 tahun. 200 orang. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Joko Widodo kompak dengan Wapres Yusuf Kala kenakan pakaian adat khas Betawi. Dalam upacara ini, Presiden Jokowi bacakan isi Piagam Jakarta. Presiden berpesan agar rakyat Indonesia menjaga perdamaian dan persatuan. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati dan pikiran, mengerahkan waktu dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan kita. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri kita sebagai bangsa yang santun, yang berjiwa gotong royong dan toleran. Tahun ini untuk pertama kalinya Hari Kelahiran Pancasila diperingati sebagai Hari Libur Nasional. Presiden juga telah membentuk unit kerja pembinaan ideologi Pancasila untuk memastikan pengamalan Pancasila di segala aspek. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Ya, kemarin adalah hari lahir Pancasila. Kalau kita lihat media sosial lagi rame nih, orang-orang yang menggugah foto mereka dengan hashtag Saya Indonesia, Saya Pancasila. Anda juga sudah upload foto belum? Nah, ini dia dari public figure seperti musisi, presenter hingga sutradara yang nggak mau ketinggalan unggah foto-foto mereka. Yup, ini dia foto-foto yang lagi hits. Ada penyanyi pemenang Indonesian Idol Regina Ivanova yang mengenakan kebayanya. Ada lagi penyanyi Nafa Urbah yang cantik mengenakan kebaya merahnya. Presenter olahraga wanita Donna Agnesia juga nggak mau kalah nih. Selain itu ada juga sutradara film Janji Joni, Joko Anwar. Dan yang gak mau kalah juga penyanyi pop Glenn Fredly, captionnya Beta Indonesia, Beta Pancasila. Dan setelahnya ada aktor Lukman Sardi. Nah, masih ada satu lagi, presenter net Tommy Ristanto juga gak mau ketinggalan. Sekelompok seniman di Denpasar menggelar teatrikal di Monumen Bajrasandi untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Sementara itu di Monumen Buanakerta Singaraja digelar apel peringatan kelahiran Pancasila dengan para peserta yang menggunakan pakaian adat Bali. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Seperti seniman teater Cok Safitri dan Ayu Saraswati serta sejumlah seniman muda lainnya memperingati kelahiran Pancasila dengan cara menggelar pertunjukan teatrikal yang berjudul Percakapan Langit dan Bumi di Monumen Bajrasandi, Denpasar. Pertunjukan yang berlangsung sekitar 15 menit ini mengisahkan tentang awal Pancasila dan NKRI yang bangkit, kemudian dirusak lagi oleh isu-isu sara yang mengecam keutuhan NKRI. Pembacaan teks Bhinneka Tunggal Ika oleh Cok Safitri mengawali teatrikal ini. Kemudian dua penari yang membawa kain berwarna merah putih bangkit dan berdiri yang menggambarkan Indonesia mulai bangkit. Namun di tengah kebangkitan tersebut justru dirusak oleh sejumlah kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan. Lihat keadaan sekarang ya kan. Nah sebenarnya tadi itu adalah pentas kami itu kontemplatif sekali memakai judul Percakapan Langit dan Bumi. Jadi itu tiga hal. Pertama, berapa banyak kita kehilangan momen kebangsaan, berapa banyak pejabat dan sebagainya yang kini bahkan lupa isi daripada Pancasila, lupa, nggak tahu dari mana asalnya Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemudian yang lebih lucu memuja-muja HAM. Kalau Anda mempelajari butir-butir Pancasila jauh lebih hebat loh butir-butir Pancasila itu daripada HAM. Tetapi kelemahan kita adalah apa? Kita tidak sungguh-sungguh menjadikan perilaku. Itu isi pementasan kami. Meskipun berlangsung singkat, namun pertunjukan yang berlangsung di lapangan terbuka di kawasan Monumen Bajrasandi Renon ini mampu membawa kesan. Kalau penampilan Buco dengan Mbak Ayu Laksmi dan yang lainnya, saya sempat meneteskan air mata tadi karena ini penampilan yang sangat luar biasa. Meskipun semuanya nampak sederhana, simpel, tapi pesan yang dibawa, yang ingin disampaikan kepada semua yang hadir itu benar-benar meninggalkan jejak, saya rasa. Pertunjukan ini juga sebagai seruan kepada seluruh masyarakat untuk mengamalkan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Apel peringatan lahirnya Pancasila di Monumen Perjuangan Buanakerta ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sujitra. Upacara bendera yang diikuti oleh elemen masyarakat, para mahasiswa, anak-anak sekolah, serta ormas ini pun berjalan lancar. Uniknya para peserta upacara bendera ini ada yang memakai pakaian adat Bali, sehingga sangat terasa sekali keberagamannya. Upacara bendera ini pun diselenggarakan sebagai salah satu respon positif menyambut ditetapkannya hari lahir Pancasila 1 Juni oleh Presiden. Ini dikarenakan semakin lunturnya pendidikan tentang Pancasila di kalangan pelajar. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Seratus lampion terangi langit Kabupaten Boyolali Rabu malam. Ya, ini adalah lampion simbol harapan dari Boyolali untuk kedamaian Indonesia di Hari Pancasila.
Bertajuk 100 Cahaya 1000 Harapan untuk Indonesia, Rabu malam 100 lampion dilepaskan pemuda Boyolali sebagai simbol harapan untuk Indonesia damai. Ya, inilah langkah pemerintah Kabupaten Boyolali untuk peringati hari lahir Pancasila 1 Juni. Semoga dengan adanya acara ini, perbedaan bukan menjadi alasan untuk kita berpecah belah, tapi perbedaan itu alasan kita untuk bersatu. Doa lintas iman dari 5 agama pun terlantun sebagai simbol keberagaman. Berlangsung di pelataran Gedung Putih Kabupaten Boyolali, aksi ini bermisi menjaga kebersamaan dan keharmonisan dalam kebinekaan. Aksi ilusionis Demian Aditya di program ajang pencarian bakat American Got Talent berakhir manis. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Mega. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Ya, kembali di Net Bali, sebanyak 24 negara Asia Pasifik hadiri konferensi APACRI di Nusa Dua Bali. Konferensi yang membahas masalah pariwisata dari berbagai belahan dunia ini diharapkan dapat memperkuat strategi pengembangan pariwisata ke depannya. Selama 4 hari hingga 3 Juni 2017, Bali menjadi tujuan rumah konferensi Asia Pacific Council on Hotel, Restoran and Institutional Education yang ke-15, dan Youth Conference APACRI yang ke-8 atau konferensi para pelajar pariwisata di seluruh Asia Pasifik. Konferensi internasional dalam bidang perhotelan, restoran, serta pendidikan pariwisata dan perhotelan ini diikuti oleh sekitar 320 praktisi dan akademisi pariwisata dan berbagai negara di Asia Pasifik. Ajang konferensi bergengsi ini bertujuan menciptakan suasana ilmiah sebagai sarana untuk mengembangkan keilmuan pariwisata serta meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi di bidang perhotelan dan pariwisata. Sementara di Indonesia sendiri saat ini baru Sekolah Tinggi Pariwisata Bali yang sudah tergabung dalam Asia Pacific APACRI. Jadi ini adalah kerjasama kita
khususnya lembaga pendidikan pariwisata di seluruh Asia Pasifik. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita karena kita bisa bertukar informasi kepada para institusi ataupun para dosen-dosen yang mengampu atau mengajar di perguruan tinggi tersebut. Nah, yang penting juga itu adalah mereka akan mempresentasikan papernya atau hasil penelitian yang dilakukan di negara masing-masing, ya, dipresentasikan di konferensi ini sehingga kita akan saling mengenal bagaimana perkembangan pariwisata itu di masing-masing negara anggota APACRI. Diharapkan melalui konferensi ini masing-masing negara bisa memperkuat strategi pengembangan pariwisata ke depannya. Keanggotaan Asia Pasifik APACRI sendiri diikuti sekitar 75 universitas pariwisata dari berbagai negara. Pada konferensi kali ini hadir sebanyak 24 negara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kise, kelangsa, serta rege adalah perlengkapan untuk upacara keagamaan yang kini banyak masyarakat susah untuk membuatnya. Di dalam Buleleng Education Expo, puluhan anak-anak ikuti lomba menganyam kise dan rege untuk melestarikan budaya Bali ini. Guna melestarikan kebudayaan Bali, puluhan siswa tingkat sekolah dasar ikuti lomba menganyam kise, kelangsa, dan rege. 3 jenis anyaman dari daun kelapa ini merupakan sarana upacara yang selalu digunakan oleh masyarakat Bali. Salah satunya pembuatan rege ini. Rege merupakan anyaman berbentuk manusia yang lengkap dengan tangan, kaki, perut, dan kepala ini selalu ada di setiap acara 3 bulanan. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat yang mampu membuat anyaman semakin langka. Untuk melestarikan anyaman ini, kini pada Buleleng Education Expo yang digelar lomba menganyam oleh Disdikpora Buleleng. Salah satu peserta menganyam mengaku keahlian membuat rege ini kini mulai diajarkan di setiap sekolah. Ini merupakan salah satu kurikulum yang dimuat pada muatan lokal. Para peserta pun bangga bisa ikut melestarikan budaya Bali yang semakin langka ini. Buat kisahnya juga. Hah? Kise. Kise. Kise itu untuk apa? Itu yang di sini, yang perutnya itu. Selain kise apa aja di dalam? Tangan sama kepala. Apa namanya nih total keseluruhannya? Apanya? Ini ulatannya. Ulatan rege. Rege. Nah, rege biasanya dipakai untuk apa? Untuk acara bulanan. 3 bulanan. Jadi sendiri siapa yang ngajarin, Dik? Gurunya. Oh, dapat pelajaran di sekolah. Buat rege. Latihannya udah berapa lama nih kami ini? 3 hari. 3 hari. Rege. Biasanya dipakai apa sih rege? Buat orang 3 bulanan. Tidak hanya lomba menganyam ini yang digelar. Sejumlah tari-tarian mulai dari tari baris, sekar jagat, serta tari sapi gerumbungan. Selain itu, lomba pesantian pun dipentaskan oleh sejumlah siswa dari seluruh sekolah di Buleleng, Bali. Anak-anak di kota sekarang kan lebih modernitas, banyak hal yang masih tradisi yang mungkin tidak dikenal, tapi dari dataran ilmiah pelajari, tapi kondisinya nggak tahu. Contoh, bicara tentang binatang-binatang yang ada di alam, misalkan gitu. Tapi mungkin perkotaan tidak banyak lagi ada. Contoh yang sekarang nih, kita ngulat kise, bikin reg-reg, mungkin di kota tidak banyak lagi, tapi di desa masih ada. Buleleng Education Expo yang berpusat di Gedung Kesenian Gedek Manik Singaraja ini dibuka langsung oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suratnyana, pada Kamis siang. Selama 4 hari ke depan, sejumlah kesenian dan parade busana dari sampah yang dibuat para siswa pun akan ditampilkan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Aksi ilusionis Demian Aditya di program ajang pencarian bakat American's Got Talent berakhir manis. Ia sukses membuat penonton beserta 4 juri syok dan terpana. Aksi inilah yang membuat seluruh penonton America's Got Talent 2017 ketakutan sekaligus terpana. Begitupun 4 juri Simon Cole, Howie Mandel, Mel B, dan Heidi Klum tercekap.
Aksi sulap Demian Aditya yang nyaris membunuhnya ini membuat penonton terpukau karena dalam 2 menit ia berhasil lolos dari tumpukan pasir seberat 400 kg. Di YouTube rekaman aksi Demian viral. Hingga siang aksi Demian sudah ditonton lebih dari 4.600.000 kali. Ragam komentar netizen pun bermunculan. Ada yang tak percaya sampai banyak yang memuji dan bangga penampilan ilusionis berbakat ini. Selanjutnya kita akan bicarakan olahraga ekstrim. Ya, wahana High Flyers di Bali berikan pengalaman beratraksi layaknya permain sirkus. Dan ternyata permainan ini bagus untuk anak-anak karena tak hanya melatih ketangkasan tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri. Tunjukkan atraksi ala pemain sirkus. Hayo, siapa berani? Sensasi ini bisa dicoba lewat rangkaian wahana High Flyers di Badung, Bali. Ajarkan pesertanya ragam trik khusus, mulai dari yang paling dasar hingga profesional. Salah satu wahana yang jadi andalan, Trapeze School. Selain seru, bermain Trapeze School juga berikan banyak manfaat, tak terkecuali bagi anak-anak. Selain mengolah ketangkasan, latihan seperti ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak. Sebelum memulai permainan, jangan lupa pemanasan untuk lenturkan otot dan kurangi risiko cedera. Pemanasan usai, saatnya mencoba. Untuk bisa bergelantungan ala pemain sirkus, peserta harus menguji kekuatan tangan dan kaki terlebih dahulu. Nah, oke, trik pertama yang harus kita pelajarin ketika bermain High Flyers ini namanya trik knee hang, yaitu menggantungkan kaki. Seperti saya ini. Butuh latihan berulang untuk menguasai trik bergelantungan seperti ini. Kalau sudah mahir, peserta harus siap melepaskan tangan yang kemudian ditangkap oleh instruktur. Bukan mustahil pemula bisa beratraksi layaknya pemain sirkus. Oke, jadi mungkin kalau misalkan kita benar-benar mendengarkan instruktur dari para mentor, sebenarnya tidak kesusahan untuk bisa bermain High Flyer. Karena saya aja baru mencoba 2 kali, udah bisa. Jadi mungkin buat teman-teman yang pingin bisa High Flyer dan mencoba untuk menghilangkan ketakutan yang biasanya takut pada ketinggian, bisa dicoba olahraga ini. Permainan ini juga membuat saya ketagihan. Begitupun bagi remaja 15 tahun ini yang berhasil mengalahkan rasa takutnya. When we go to the breakfast, we seen this always and there are people by. And we did it with a voucher one time and I liked it. So yeah, it's a sports game. So yeah, I think it's good for you. Meski tergolong olahraga ekstrim, tak perlu khawatir. Standar keamanan wahana High Flyers di sini sudah terjamin. Untuk keamanan sendiri udah kita kasih harness yang akan terkoneksi dengan line. Jadi keamanannya kita akan jaga dari saat dia naik ke boat pun akan diamankan sama Bani, petugas yang di boat. Terus saat dia swing pun akan diamankan sama lines. Jadi saat terbang sampai landed ke bawah itu dipastikan keamanannya 100%. Wahana permainan High Flyers di Dinasti Resort Bali buka Senin hingga Sabtu pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tarifnya Rp60.000 untuk sekali pertemuan. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET.
Bunga gemitir sangat lekat dengan kehidupan umat Hindu Bali. Ya, bunga ini digunakan dalam canang sari untuk sembahyang. Dan seperti apa sih budidaya bunga gemitir di Bali? Sesaat lagi tetap di Net Bali. Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Bukan hanya cantik, bunga juga simbolkan banyak makna. Makanya ada istilah katakan dengan bunga. Nah, warga Hindu di Pulau Dewata aplikasikan langsung makna ini. Mereka gunakan bunga sebagai salah satunya untuk beribadah setiap hari, yaitu dalam canang sari. Nah, saya punya liputannya dengan juru kamera Deo Priana akan mengintip pesona ini sekaligus menyambangi kebun tempat keindahan ini dihasilkan. Keindahan dan Pulau Dewata memang tak terpisahkan. Bunga misalnya jadi bagian penting dalam keseharian. Terlebih dalam peribadatan, warga Hindu Bali hadirkan bunga warna-warni, salah satunya hadir dalam canang sari. Tiap kuntum, setiap warna pada elemen canang sari mengandung maknanya. Seperti wujud permohonan kekuatan intuisi sekaligus simbol arah barat yang direpresentasikan oleh gemitir. Dalam sehari, warga gunakan sedikitnya 20 canang sari. Dari dataran tinggi inilah, diantaranya kebutuhan bisa terpenuhi. Kebun budidaya bunga gemitir yang berlokasi di ketinggian Batu Riti, Bedugul, Bali. Aroma sejuk dataran tinggi berbaur semerbak khas bunga ini merebak, manjakan siapa saja yang berkunjung ke sini. Makin memanjakan mata, pesona asri pemandangan di sekitarnya. Bertujuan hasilkan bunga dan bibit berkualitas, kebun ini hadir sejak tahun 2012 lalu. Pengelolaannya libatkan sekaligus berdayakan warga sekitar. Petani, juga pengunjung, juga dapat belajar membudidayakan bunga di sini. Dia harus sabar karena memang benihnya kecil-kecil, kemudian di atasnya dilapisin sama pupuk lagi. Nah, kali ini di tempat pengeraman ini nantinya benih yang udah ditanam dibiarkan selama 3 hari untuk bisa tumbuh seperti ini. Ada beragam varietas gemitir yang dikembangkan di kebun ini, namanya pun berbeda-beda. Cara membedakannya ternyata tidak terlalu sulit. Dari beragam varietas yang berhasil dikembangbiakan di sini, sebenarnya cara membedakannya cukup mudah. Misalkan saja varietas Garuda dan Saraswati. Jadi kalau misalkan Garuda ini daunnya cenderung lebih lebar, namun Saraswati cenderung lebih kecil. Bibit gemitir yang sudah berusia 18 hari siap untuk ditanam. Selama masa pertumbuhan ada banyak hal yang harus diperhatikan. Butuh ketekunan dan juga ketelatenan untuk hasil yang baik dan cantik. Sumber penyakitnya itu penyakit hama. Di waktu penanamannya sering gininya pohon bunganya dipotong-potong sama hamanya. Kebun gemitir terhampar di lahan seluas 3,5 hektar.
Selain tumbuhkan bunga berkualitas, mengedukasi, kebun juga hadir untuk kembangkan serta menjaga pesona khas tanah Bali ini. Karena petani kadang-kadang berpikir kami mau nanam dulu atau ingin memikirkan pemasarannya dulu. Nah, ini kami kawal benar-benar dari hulu ke hilir. Gemitir populer dengan sebutan marigold. Selain untuk sembahyang, bunga ini juga banyak dibutuhkan sebagai bunga potong dan tanaman hias. Nah, ini dia bunga gemitir yang sudah siap untuk dipetik. Kalau ini varietas Saraswati, jadi hanya membutuhkan waktu 45 hari saja untuk siap dipetik. Tak hanya di kawasan tinggi, dengan perawatan yang baik, gemitir juga bisa tumbuh di dataran rendah. Berawal dari pemenuhan kebutuhan, kebun-kebun bunga di Pulau Dewata kini juga berkembang sebagai destinasi wisata. Vera Zanvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Salak pondoh telah lama menjadi bahan andalan khas Yogyakarta. Untuk mengetahui proses panen hingga menikmati aneka olahan salak, wisata edukasi pun dikembangkan di Turi, Kabupaten Sleman. Sejak tahun 70-an, wilayah Turi yang terletak di lereng Gunung Merapi Sleman telah terkenal sebagai penghasil salak. Tanahnya yang berpasir cocok bagi tanaman ini tumbuh. Selain menghasilkan salak, wisata edukasi pun kini dikembangkan di Turi. Untuk mengenal lebih dekat buah asli Indonesia itu, pengunjung bisa datang ke Omah Salak. Sejak erupsi Gunung Merapi tahun 2010, usaha pertanian salak di Turi sempat terpuruk. Omah Salak pun didirikan setahun kemudian untuk menggiatkan lagi produksi salak Turi. Datang ke tempat ini, pengunjung bakal diajak petani untuk ikut memanen salak. Para petani adalah warga asli Turi yang sengaja diajak bekerja sama untuk meningkatkan taraf ekonomi. Yang jelas kalau kita menjual ke pengepul ataupun ke pasar tradisional, yaitu harganya jauh di bawah itu, Mbak. Apalagi kalau musim panen raya, harganya sangat jauh jika dibandingkan dengan kita menjual ke Omah Salak. Buah yang sudah berusia 5-6 bulan berarti sudah siap petik. Salak pondoh adalah salah satu jenis salak yang paling banyak diproduksi di Turi. Menyortirnya sudah bisa dilakukan sejak panen. Cara memetik salak itu ada bedanya. Kalau untuk yang dijual di pasar tradisional, Anda harus memetiknya satu tandan penuh seperti ini. Namun kalau yang dijual di pasar ekspor dan modern, Anda menyortirnya harus langsung dari pohonnya. Salak pondoh asal Turi sudah dipasarkan hingga Vietnam, Australia, dan juga Cina. Bahkan untuk Cina sendiri permintaan per hari mencapai 20 ton. Meski begitu, ternyata salak belum terdaftar dalam nama buah internasional. Sehingga eksportir susah melakukan klasifikasi produknya. Salak ini belum dikenal secara internasional karena mungkin saat ini aja kita kemarin udah mengajukan misalnya HS code-nya untuk buah salak aja belum ada. Jadi untuk persyaratan ekspor itu kan harus terdaftar. Ini buahnya aja istilahnya masih terdaftar di buah yang lainnya untuk pasar. Jadi untuk ke depan kita memang mau berusaha untuk misalnya sampai ke Eropa, ke Amerika, dan yang lainnya. Padahal potensi salak sangat besar. Banyak varian baru yang bisa dikembangkan, salah satunya salak gading. Disebut dengan salak gading karena warnanya kuning mulai dari kulit, batang, dan juga durinya. Salak ini hanya dibudidaya dan juga diproduksi di Turi, Sleman, Yogyakarta. Salak gading baik dikonsumsi oleh orang yang memiliki penyakit diabetes, kolesterol, dan juga darah tinggi karena kandungan gulanya yang lebih sedikit. Berbeda dengan rasa salak pondoh pada umumnya, rasa salak gading ini lebih segar dan juga ada asam-asamnya. Dari kebun, pengunjung kemudian diajak melihat pengolahan hasil panen. Salah satunya adalah pembuatan bakpia salak. Tepung terigu, gula, garam, dan minyak goreng menjadi bahan dasar. Sementara untuk isinya, salak yang sudah dipotong kecil-kecil dimasak dengan air gula hingga menjadi selai. Bakpia salak pun siap dibentuk. Setelah itu, panaskan dalam oven selama 30 menit. Dan bakpia salak pun siap menjadi oleh-oleh untuk keluarga di rumah.
Selain menjadi bapia, di sini salak juga diolah menjadi keripik serta bolen. Wisata setengah hari di Omah Salak ditutup dengan hidangan spesial. Mulai dari minuman segar, cah kangkung, hingga ayam goreng sambal, semuanya mengandung salak. Walaupun sambal yang saya makan ini adalah sambal salak, tapi tetap saja rasanya tetap pedas. Untuk menikmati paket wisata ini, pengunjung bisa membayar Rp90.000. Harga ini sudah termasuk biaya petik buah sampai makanan yang sukses membuat pengunjung pulang dengan perut kenyang. Hanifah Putri, Fikih Muhammad melaporkan untuk NET. Aksi Kapten Jack Sparrow dari film Pirates of the Caribbean berjudul Salazar Revenge dalam Cinema Weekend. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Hai guys, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Stay. Might as well have fun while we can. Wait, in love with summer. I want to fight them. Siapa yang tidak ingat dengan tokoh Kapten Jack Sparrow dari film Pirates of the Caribbean? Ya, tak perlu menunggu lagi karena seri kelima film Pirates of the Caribbean berjudul Salazar Revenge sudah dapat disaksikan di bioskop. Kejutan menarik dalam film ini adalah kita dapat menyaksikan akting salah satu pentolan The Beatles, Paul McCartney, menjadi seorang bajak laut. Pirates had infected the seas for generations. So I vowed to eliminate them. Petualangan si bajak laut nyentrik Jack Sparrow bisa kembali disaksikan di layar lebar dalam Pirates of the Caribbean Salazar Revenge atau Dead Man Tells No Tales. Dalam film seri kelima ini menampilkan cerita berbeda dari film sebelumnya The Pirates of the Caribbean on Stranger Tides di tahun 2011. Tak jauh berbeda dari segi penokohan, sebagian besar tokoh utama tampil kembali dalam film teranyar ini. Namun kali ini cerita akan fokus pada tokoh baru bernama Henry Turner yang diperankan oleh Brenton Twittis. Dalam usaha menyelamatkan ayahnya dari kutukan, ia harus mencari Kapten Jack Sparrow sebagai bala bantuan. Namun tak hanya Henry Turner yang mencari Sparrow. Arwah penasaran, seorang kapten dari Spanyol bernama Armando Salazar yang diperankan oleh Javier Bardem pun mencari Jack Sparrow untuk dapat membalaskan dendamnya. Komedi segar ala Johnny Depp, juga akting yang memukau dari Javier Bardem membuat film ini menjadi sebuah tontonan yang segar. Rangkaian film Pirates of the Caribbean memang selalu menarik untuk ditonton. Bukan hanya karena keseruan akting dari tokoh-tokoh utamanya, namun juga karena banyaknya kejutan yang disiapkan. Di franchise kelima film ini yang disutradarai oleh duo Joachim Ronning dan juga Espen Sandberg ini, Paul McCartney, seorang musisi legendaris, akan tampil sebagai cameo. Namun ini bukan pertama kalinya seorang rockstar tampil dalam film bajak laut ini.
Pada tahun 2011 lalu, dalam seri keempat film ini, Keith Richards, gitaris grup musik Rolling Stones, juga mencoba seni peran di film ini dengan berakting sebagai ayah dari Jack Sparrow. You will pay for what you did to me. Film petualangan lainnya datang dari pedalaman hutan Amazon. Kali ini bercerita tentang kisah nyata seorang penjelajah asal Inggris bernama Percy Fawcett. Bersama anak laki-lakinya, Percy memasuki pedalaman hutan Amazon yang penuh bahaya untuk menemukan bukti tentang keberadaan kota tua yang dinamakan Z. Penjelajahan hutan Amazon yang penuh bahaya dibungkus dalam sebuah film biopik berjudul The Lost City of Z. Film ini diangkat dari novel berjudul sama karya David Grant. Film ini bercerita tentang kisah nyata seorang explorer asal Inggris bernama Percy Fawcett yang mencari bukti akan adanya peradaban kuno yang hilang di pedalaman hutan Amazon. Disutradarai oleh James Gray, film ini memperlihatkan bagaimana perjuangan penelitian di awal abad ke-20. Percy Fawcett yang dibintangi oleh Charlie Hunnam harus menghadapi cemoohan karena ambisinya untuk menemukan bukti kota tua di Amazon. Keteguhannya untuk terus kembali ke hutan itu dan melanjutkan ekspedisi mendapat dukungan dari istrinya, Nina Fawcett. Hingga akhirnya di umurnya yang sudah tak muda lagi, 50 tahun, Percy Fawcett kembali ke Amazon bersama putra tertuanya, Jack Fawcett. Apakah Percy berhasil menemukan peradaban kuno di hutan Amazon yang disebut dengan Z itu? Film The Lost City of Z sudah dapat Anda saksikan di bioskop-bioskop yang ada di Bali. Where one was, we must find it! I want to stay. Young. Might as well have fun while we can. Wait, in love with someone. I want to fight them. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur susma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. Oh yeah. I've been down so long, it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long, it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Something to remember we talking, something to remember we talking. Look like you're hiding your problems, really you never was solid. No, you can't son me, you will never get to run me. Just one shit, look, gotta reach, I reach back like 1-3, like 1-3, yeah. That's when they smile in my face. Hold on, I take my place. Hold on, I take my place. Hold on, I take my place. Yeah, I know they wanna take my place. I can tell that love is fake. I don't trust a word you say. How you wanna click up after your mistakes? Look you in the face and it's just not the same. I've been down so long, it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face.